Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan pada study case 1 ini ya. Jadi untuk study case yang kali ini itu sama dengan study case yang video static stress. Nah, untuk yang study 1 yaitu small pin behave like a beam ini dengan loadnya 2000 pound force. Nah, bedanya hanya nanti di bagian connecting rod ini dirancang atau didesain safety faktornya adalah minimum 2. Nah, jadi nanti berdasarkan dari hasil yang kemarin itu di study 1 ini untuk safety faktornya kita atur dulu menjadi 2 minimumnya. Oke, untuk uppernya itu biarkan defaultnya aja 6. Nah, kemudian kita lihat untuk safety faktornya. Nah, di sini karena yang dilihat hanya connecting rodnya saja, maka ini kita matikan untuk komponen model yang pin sama pin besar sama pin kecil ya, kita matikan. Nah, kita lihat di sini minimum untuk safety faktornya adalah 1,94. Nah, ini berarti masih kurang dari safety faktor yang direncanakan atau dirancang tadi, yaitu 2. Nah, maka kalau kita lihat di sini yang dia safety faktornya kurang dari yang dipersyaratkan itu di bagian sini kira-kira. Ini kita matikan dulu untuk adjust ini, kita buat undevelopment ini biar lebih jelas. Nah, jadi bagian sini. Nah, jadi nanti rencananya untuk menaikkan safety faktor karena untuk materialnya tetap ya, berarti geometrinya kita ubah. Berarti geometri yang bagian sini kita perbesar. Nah, ini letaknya adalah di dalam ya. Jadi karena di dalam sini ada pinnya nanti, untuk large pin nanti, berarti kita tidak bisa memperbesar geometri ini ke arah dalam sini. Berarti nanti caranya yaitu kita memperbesar tebalan dari ini bagian pin besar ini ke arah luar. Jadi ini lingkaran ini, silinder ini kita pertebal ke arah luar ke sini, kita perbesar. Ya, rencananya nanti seperti itu. Result. Nah, misalnya dulu. Nah, karena yang kita pakai adalah study 1 yang pertama ini, yang kedua ini sebaiknya kita hapus saja, adil aja biar nggak ganggu ya, biar nggak bingung. Oke. Nah, setelah itu kita edit komponen ini. Caranya kita bisa ngedit dari desain sini atau bisa langsung di workspace simulasi ini. Nah, kalau dari workspace simulasi ini nanti kalau kita edit nanti tidak ngaruh ke desain ini. Jadi bagian desain ini dia tetap seperti ini originalnya. Kalau kita ngeditnya di bagian simulasi ini, nanti yang berubah hanya komponen yang ada di simulasi ini, di workspace simulasi ini. Caranya untuk mengedit di workspace simulasi ini kita pakai menu simplify. Oke. Nah, sebelum kita edit diameter ini kita perbesar, kita hilangkan dulu untuk radiusnya ini supaya nanti kita bisa kembalikan radiusnya sesuai yang awal ya. Ini radiusnya berapa kita cek dulu, karena kita nggak tahu gambar ini radiusnya berapa, kita kita lihat dulu dengan cara pakai mixer ini. Nah, karena kalau seperti ini biasanya nggak bisa ya, kita cek. Nah, ini hanya muncul di area dan loop length-nya saja. Maka ini kita split dulu. Kita split dulu menggunakan menu modify ini, split dan split body. Kita gunakan bodinya ini dan toolnya itu plane ini. Nah, kita pakai pas di tengah-tengah seperti ini. Kemudian di model komponen. Nah, di bagian connecting rod ini kita matikan salah satu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita cek
radiusnya berapa. Kita measure lagi, kita cek ini ya, misalnya bisa nggak cuma. Nah ini nggak bisa juga, lengthnya kita pakai distance saja. Dari poin ini ke poin ini kita centang untuk deltanya ya, ini kita centang deltanya, kita tahu jaraknya berapa. Ini jaraknya 2,54 × 2,54, ini radiusnya 2,54. Oke. Kemudian kita kembalikan, ini kita undo ya, kita matikan, kita delete untuk yang split body tadi. Jadi kita catat, kita ingat-ingat radiusnya 2,54. Oke, kemudian setelah itu kita remove dulu radiusnya ini dengan cara modify, kemudian remove face. Kita hapus ini sama ini, kita delete. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita buat sketch untuk memperbesar ketebalan dinding ini ya ke arah luar. Sketch, kita pilih plane-nya di sini, kemudian kita sketch lingkaran dari tengah sini keluar, dan untuk ukurannya itu kita coba ini 1 mili dulu, ini. Oke, kemudian finish sketch. Nah setelah itu kita extrude ke arah bawah, ini kita pilih join operasinya, kemudian untuk distance-nya kita pilih to object, kita pilih sampai di base bawahnya. Oke, kemudian kita oke. Nah setelah itu kita kembalikan lagi radiusnya tadi di sini. Dan tadi kenapa harus dihilangkan dulu untuk radiusnya, karena kalau kita perbesar nanti radiusnya akan berkurang. Jadi kita harus hapus dulu, baru nanti kita kembalikan lagi radiusnya. Kita kembalikan radiusnya dengan cara fillet, ini dengan ini. Tadi nilainya 2,54. Oke. Nah karena di bagian sini pasti ada ini ya, bagian tajam ya di sini. Karena ini kita perbesar tadi, beda dengan yang ini ya. Ini original seperti ini, dia tangent. Nah karena ini dia kita perbesar, maka ini tidak tangent lagi, ada sudutnya ini. Nah ini sebaiknya kita beri radius juga supaya tidak ada konsentrasi tegangan di situ. Nah kita fillet lagi ini dengan ini. Oke, nilainya radius 10. Nah kita oke. Nah kira-kira cukup untuk modifikasinya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, kita finish simplify. Nah karena ini geometrinya berubah, maka untuk mesh-nya juga kita regenerate ulang ya. Kita regenerate mesh. Oke. Nah setelah itu untuk yang lain tetap ya, untuk load-nya sama constraint-nya tetap, materialnya juga tetap. Kemudian kita solve. Nah, kita pre-check dulu ya, kita pre-check dulu. Nah ada peringatan ini yang kemarin karena constraint-nya lebih dari satu grup ya. Nah jadi nggak masalah karena kita memang atur seperti itu. Kemudian di sini ada warning lagi mengenai visibility-nya kita turn off. Jadi visibility yang ini kita turn off, itu ada peringatan. Tapi nggak masalah karena memang kita turn off. Yang kita lihat hanya connecting rod-nya saja tadi, sebagai peringatan saja kalau misalkan lupa. Oke, setelah itu kita solve, kemudian kita solve tadi. Oke, tunggu sampai hasilnya selesai, kemudian kita close. Nah ini hasilnya. Nah dari resultnya untuk autoluminosity factor sudah di atas 2 ya, di sini 2,11. Nah artinya komponen ini sudah
aman ya, sesuai yang desain atau rancangan safety factor yang telah ditentukan, yaitu 2. Nah, ini kalau misalkan kita munculkan lagi untuk large pin sama small pinnya, nah maka di sini akan muncul safety factor lagi masih kurang dari 2 ya, karena memang kalau di bagian small pin ini safety factornya masih di bawah 2, yaitu 1,732. Nah, tapi tidak masalah karena di dalam studi kasus ini yang disyaratkan atau yang diminta adalah safety factor untuk connecting rodnya harus minimum 2. Jadi harus dimatikan dulu yang tidak diperlukan, large pin sama small pin, dan kita lihat sesuai yang ada di studi kasus tadi. Jadi di connecting rod ini sudah aman atau safety factornya sudah di atas 2. Oke, nah sebenarnya ini untuk cara mengedit geometri supaya safety factor minimumnya itu lebih dari yang disyaratkan. Tetapi untuk yang uppernya itu sebenarnya juga ada batasnya ya. Kalau yang di sini tadi uppernya itu 6, sedangkan dari aktualnya resultnya itu maksimum itu 15 ya di sini. Jadi sebaiknya untuk yang lebih optimum lagi untuk desain dari geometri ini, yang di atas 6 itu artinya yang berwarna biru ini sebaiknya bisa dikurangi ya untuk geometrinya yang warna biru-biru ini. Jadi bisa kita lihat seperti ini caranya, kita lihat yang biru saja. Nah, yang bagian biru-biru ini sebenarnya kelebihan material, yaitu safety factor-nya lebih dari 6. Nah, ini sebenarnya bisa kita kurangi supaya untuk berat produknya juga tidak berlebih, komponennya bisa lebih ringan, material yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Cuman untuk cara manual seperti ini dengan cara mengedit geometri ini kurang efisien ya, atau susah dengan cara manual seperti ini. Nanti ada metode lain, metode simulasi lain untuk mengoptimasi bentuknya. Gimana caranya memperoleh safety factor minimum tercapai, untuk maksimumnya juga tercapai. Jadi untuk segi bentuknya itu bisa lebih optimum, jadi mendapatkan geometri yang tidak terlalu berat tetapi safety factor minimumnya masih terpenuhi, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu cara untuk memodifikasi geometri ya, untuk mendapatkan safety factor minimum di atas yang dipersyaratkan ya. Selamat mencoba, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.